Yang kedua, jangan pakai kata negatif. Selalu menggunakan pakai kata positif. Udah itu doang. Jadi nanti kalau misalkan mau tidur, apa yang ingin Anda lakukan? Pakai kata positif. Dan membuat kata positif perlu latihan. Kenapa? Karena kita sering mendengar selalu menggunakan kata negatif. Jangan main. Jangan main. Berarti kan harusnya, adek mainnya bareng sama papa yuk. Seru loh. Gitu. Contoh misalkan, sekarang misalkan, latihan lagi sendiri, mana kata negatif, mana kata positif Anda tulis. Nah nanti pastikan kalau itu sudah kata positif, sebelum Anda mau tidur, tanamkan ke dalam diri Anda. Oke? Cukup? Ada yang mau tanyakan lagi? Ini kan tadi harus menanamkan kata-kata positif, itu ada jangka waktunya nggak ketika kita untuk berlatih itu? Jangka waktu misalkan saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan misalkan untuk belajar rasain aja. Kalau tadi kan jelas, ada yang melihat. Nih, dia mah nggak sadar kalau sekarang dia udah pinter bahasa Inggrisnya. Serius, dia mah nggak sadar kalau dia sekarang udah pinter bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ibarat kita tuh komputer install, tadinya berat kok, jadi sekarang terasanya ringan. Nah, itu sebetulnya nanti udah kerasa yang tadinya malas nih. Ya, misalkan adek jangan males ya. Adek jangan males ya, maksudnya kan rajin tuh. Gitu kan? Jangan dibilang jangan males ya gitu. Langsung aja, "Dek, kamu rajin ya." Keren lu, kamu rajin. Sekarang makin pinter loh. Padahal kalau tidak juga. Nah? Padahal kenyataannya tidak. Padahal kenyataannya tidak. Tapi nanti kalau itu sudah tersugesti ke dalam pikiran bawah sadarnya, dia akan rajin gitu kan. Kan butuh proses. Ada yang tanyakan lagi? Kan tadi kan kalau misalkan orang yang 5% yang sulit itu terus mau dipaksain caranya gimana? Dipaksain caranya gimana? Ya, bisa. Kan tadi. Jadi diajak ngobrol. Ya tekniknya diajak ngobrol. Kalau misalkan kalau yang 10% itu kan nggak usah pakai sentuhan. Nah kalau yang 5% itu harus dengan mulai sentuhan. Contoh misalkan, punten ya. Nih, contoh misalkan. Jadi itu butuh waktu lama kan, sekitar 1 jam, 2 jam, kadang gitu ya. Kadang dia udah bisa tidur, tapi malah ngerek, kebablasan, bukan tidur hipnosis. Jadi ibarat kita minum obat kan nggak sekaligus langsung sembuh ya, ya nggak? Nah itu proses, nah makanya kan disebut dengan hipnoterapi. Nah caranya misalkan, coba sekarang tangan Anda mulai lemeskan, gitu kan, lemes, semakin lemes. Terus pas kita giniin, dia masih keras, sambil kita ya, semakin lemes, sekarang semakin lemes, gitu kan. Gitu. Nah dengan caranya melalui sentuhan tadi, terus posisi kursi itu ada kursi khusus buat relaksasi, ada khusus gitu, nanti belilah di toko lah. Itu kalau misalkan sengaja duduk kayak gini dia nggak nyaman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Tadi yang menanamkan kata negatif, penanaman kata negatif, penanaman kata positif. Positif ya. Nah sementara ini kan ya saya sendiri kalau mendidik anak itu pasti jangan entong kadinya. Nah sekarang supaya si udah tertanam gitu ya. Seperti kemarin di hipnosis, ya seperti kemarin caranya di hipnosis. Makanya kan kemarin semua hal negatif buang, lepaskan, ikhlaskan. Sekarang semua hal-hal negatif biarkan pergi dari tubuh Anda, lepaskan semua. Kayak gitu kan tekniknya. Tekniknya seperti tadi, ditidurkin dulu, nah suruh dibuang. Ya kalau kita belum bisa teknik itu jadi Menjelang tidur. Jadi saat anak sedang tidur, bapak dampingi saat dia misalkan ayah dia berdoa, saat dia berdoa coba mulai pejamkan matanya. Terus dia kan nanti akan mulai tuh tidur. Nah, dia akan menjelang tidur tuh sampai nanti dia kedengar ngerek udah tinggalin. Tapi sambil ngomong, lupakan semua hal-hal negatif yang pernah Bapak ajarkan. Lupakan semua hal-hal yang membuat kamu menjadi gitu kan? Ya, bawasan saya. caranya gitu kan? Pak, kalau anaknya sudah tidur, misalkan saya pulang malam minggu, anaknya udah tidur, apakah masuk nggak misalkan? Aman, tapi kan nggak bakalan kan? Hanya aman. Dong lah. Sempat masuk itu kalau anaknya. Kan tadi saya bilang kan, tidur hipnosis sama tidur kita tidur itu beda.
Kalau tidur hipnosis, dia tuh kan kemarin dikatakan antara selaput sadar sama selaput pikiran bawah sadar itu kan ada namanya penghalang. Nah itu tuh pikiran sadar. Nah yang ditidurkan itu bukan tidur total, tapi tidur pikiran bawah tidur yang ibaratnya gini. Pikiran sadar itu tuh security sebetulnya. Allah tuh menciptakan itu tuh untuk menjadi penjaga security. Biar kita tuh contoh nih ya, kalau udah ditidurin kan suruh tidur, dompet apa ambil aja. Gak percaya? Dia suruh buka baju. Coba. Oke. Atau kalau di sana bisa, ya, ini Kang Septi kan, Kang Pajak punya sesuatu, dia nggak bakal ngaku kalau sekarang. Udah nikah belum? Belum. Punya akhlak yang sedang dicintai. Sekarang kan nggak bakal ngaku ya. Nanti kalau saya tidurin, saat Anda bangun, dia punya menjaga rahasianya tidak aman. Ya. Saat dia ditidurkan, terus misalkan saya sugestikan saat Anda membuka mata, orang yang pertama kali Anda lihat adalah perempuan itu. Padahal bukan, misalkan yang dia lihat saya dianggap sama dia tuh perempuan itu terus. Kan bahaya. Ini namanya ilmu pelet. Ilmu pelet. Jadi sebetulnya teknik ini kalau misalkan ingin harmonis suami istri itu bisa dilakukan. Bisa menjelang tidur. Saya adalah suami terbaik menurut Anda. Saya adalah suami yang paling salah. Itu bisa. Terus gini. Bukan ya. Ngomongnya agak jorok. Ngomongnya jorok. Laki-laki, Ustaz atau Ustazah saat berhubungan suami istri ini penting ya. Ini penting banget. Ini bukan jorok. Ini bukan jorok. Saat melakukan hubungan suami istri pernah nggak sampai klimaks? Misalkan gini, yang sudah menikah, yang sudah menikah, pernah nggak ngerasain sedang melakukan hubungan suami istri, tapi suaminya udah ngecerot? Nah ini juga ini adalah. Terus misalkan Teteh atau Ustazah nggak sampai kelima, apa rasanya? Kesel kan? Ini sebetulnya bisa menggunakan teknik hipnosis Kang ya. Jadi saat Anda belum mengizinkan itu untuk keluar, maka tidak akan keluar. Pokoknya istrinya buat nangis aja. Kok kuat banget kan? Tak selesai. Ini ada. Jadi caranya dengan menanamkan anchor. Ya, misalkan saat saya melakukan hubungan suami istri, sebelum istri saya kalah 3 ronde, saya belum mencerot gitu, bahasa kasarnya itu. Yang sudah nikah ngerti lah. Ini belum nikah ngerti. Jadi gini, dulu sebelum obat bius ditemukan, pernah dengar kisah sahabat yang diamputasi ya? Pernah dengar kisah sahabat yang diamputasi? Pernah dengar nggak? Kisah sahabat yang diamputasi, tapi dia tidak mau dibius. Tapi dia lebih memilih biarkan saya berzikir. Sayyidina Ali yang lagi sholat. Atau yang lagi sholat ditusuk pakai pedang. Kalau dia benar-benar dalam posisi deepening namanya, jadi benar-benar posisi khusyuk banget. Deep ya, namanya posisi deep. Kalau kita sholat sampai menyentuh titik deep, dibunuh aja nggak akan kerasa. Mau ditusuk, mau digini, mau ditonjok itu nggak akan kerasa. Nggak percaya? Boleh ada api nggak? Saya mau korek. Maksudnya saya mencoba korek, saya mau bakar akang ini. Kisahnya Ibrahim itu kan Allah mengatakan sama api, mengsugestikan kepada api, hai api dingin. Maka api itu dingin. Sebetulnya karena kita bilang api itu panas, maka yang kita rasakan panas. Kalau nggak percaya nanti kalau ada api, saya ingin bakar tangannya, saya bilang apinya dingin, jadi es gitu. Dia tidak akan terasa panas. Kosong nggak?
Gosong nggak? Saya nggak tahu ya. Soalnya api yang saya pakai kan jarang api yang bulu gitu. Saya biasanya pakai korek gitu. Kalau ininya, kalau ada bulunya kayak gini, ya bulunya kebakar. Tapi dingin, dia nggak kerasa panas gitu. Ini Misalkan mau belajar debus ya, tarik nafas kan? Mau belajar debus ya, tarik nafas kan? Bayangkan tangannya menjadi linggis kan? Bayangkan tangan Anda menjadi linggis kan? Linggis yang sangat keras, ya. Dan linggis tersebut terbuat dari baja. Ya, dan sekarang menjadi keras kan? Hitungan ketiga menjadi keras dan sangat keras sekali. Keras, oke, menjadi keras, semakin keras. Hitungan tiga jadi keras. 1, 2, 3 keras kan? Oke, semakin keras lagi, sangat keras, dan semakin keras. Siapapun orangnya yang berusaha membengkokkan linggis tersebut, linggis ini semakin keras, ya, semakin keras linggisnya, semakin keras, semakin keras, semakin keras lagi, dan sangat keras sekali, sangat keras sekali, sangat keras sekali. Sok bengkok. salah aku. Kata foto. Batur. Ya. Nyebut. Sudah. Oke, hitungan 3 normal ya, 1, 2, 3 normal. Coba saya bengkokin itu gampang bengkok. Dan oke ya. Jadi tergantung Anda mensugestikan apa kepada diri Anda, maka itu yang terjadi di Anda sendiri. Cukup? Ada lagi? Kalau seandainya kita menanamkan sugesti itu ke diri kita sendiri kayak mau tidur, nanti kita bisa bangun lagi kan? Contoh gini. Nih, kalau kita ada niat buat sholat tahajud, saya pingin bangun jam 2, bangun nggak jam 2? Ya. Cuma tidur lagi kan, baru jam 2. Iya. Di otak kita itu ada namanya sedis jam. Ya kalau kita katakan jam 2, otak kita tahu itu jam 2 dan kita akan bangun jam 2. Benar nggak? Apakah? Berarti kan semua orang bisa menjadi seorang hipnotis. Bisa. Percaya? Sini saya ajarin sini. Sini saya ajarin. Oke, ingin jadi orang hipnotis kan? Sini kan. Kamu keluarin sesuatu. Tangan gini aja. Nah, giniin. Terus nanti kamu liatin saya. Nah, ikutin ya. Nah, saat matanya sudah ngikutin, pak jidatnya tidur gitu ya. So kamu bisa. Sok duduk. Suruh duduk. Duduk. Oke. Jangan. Sok duduk. Gantian. Kamu fokus ke sini ya, Pak. Fokus ke sini. Oke, sok. Sekarang digerakkan. Ikuti gerakannya. Terus tarik nafas. Terus. Bisa. Ayo siap bangun nih. Oke, hitungan 3 bangun. 1, 2, 3 bangun. Jangan pakai main-main. Terus ini pesan dari saya, satu jangan pakai main-main. Ini ilmu Allah, karunia dari Allah. Ini Allah yang berikan sama kita. Tolong jangan pakai main-main dan tolong jangan pakai bercanda. Ya, karena saya yakin Anda setelah melihat ini, saya yakin Anda akan bercanda sama temannya. Akan dicoba, ya. Terus itu yang pertama, jangan main-main, dan yang kedua jangan main-main dengan sugesti. Saat dia tidur, tolong jangan main-main dengan sugesti. Khawatir teman-teman atau ustadz-ustadzah lupa apa yang disugestikan, nah tertanam di sana. Ya, caranya kalau sudah terlanjur, maka Anda bilang seperti ini, lupakan semua sugesti saya, gitu. 5 menit yang lalu, 10 menit ini takut lupa. Makanya lihat jam, Anda main-main jam berapa?
Ya. Nah, Anda tinggal bilang lupakan sugesti saya, semua sugesti saya 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu, 30 menit yang lupakan ya semua lupakan. Kalau terjadi sesuatu, karena saya juga didampingi dulu sebelum saya praktek seperti ini, itu didampingi dulu. Gitu. Saya pernah praktek. Jadi kata Pak Suharjan guru saya. Ya, yang kemarin Pak Suharjan itu guru saya. Pak Suharjan bilang, "Kamu tidak akan pernah bisa apa-apa setelah mengikuti pelatihan saya. Sebelum kamu praktek kepada 100 orang." Nah, saya praktek 100 orang. Ceritanya saya diundang suruh ngisi acara motivasi, gitu kan? Di sekolah, dan itu dilaksanakan di villa gitu. Di villa kan tahu ya tempatnya di mana lah, serem gitu. Nah, saya pertama kali belajar dan pertama kali praktek saya bilang, kamu tidur dengan sangat dalam sekali, bahkan 100 kali lipat lebih dalam lagi, 200 kali lipat lebih dalam lagi. Saat saya membangunkan, saya tidak memakai Anda akan sadar 100 kali lipat, 100%. Nah, itu nggak dipakai. Pas dibangunkan, ada yang bangun menjadi sesuatu apa yang dia bayangkan. Ada yang kayak kesurupan, ada yang teriak-teriak, ibu saya nyesel, pokoknya pengen ketemu sama ibu, pengen pulang. Karena mungkin yang sedang dia bayangkan ibunya banyak salah gitu. Itu saya selesai jam 10 malam, ya, sampai jam 3 subuh saya harus menyelesaikan yang ada 100 orang tersebut. Saya telepon Pak Suharjan, "Pak, gimana Pak? Panik kan? Pak, gimana Pak?" Udah Mas Dacet, teknik ini aja, suruh tarik nafas, tidurin, nanti 10 menit yang akan datang kamu bangun normal, sehat. Itu jam 5 subuh baru beres. Soalnya kan, udah bos, lapar, udah stres. Ya, itu nggak didampingi sama Pak Suharjan, karena Pak Suharjan bilang pokoknya diajarin sih, dikasih tahu nanti ada yang namanya abreaksi. Abreaksi itu kayak orang kesurupan. Nanti kalau ada yang kesurupan itu sebetulnya kalau kita kan ngomongnya jin ya, ada setan ya. Sekarang gini aja, kalau nggak percaya, kalau ada orang kesurupan, asalkan dia sudah dengar suara kita dan dia sudah ngikutin suara kita, suruh tarik nafas saja. Misalkan yang kesurupan, tarik nafas. Itu kan ketika kamu sadar ya, 1, 2, 3, plok aja. Udah selesai, itu nggak usah dijampe-jampe. Kalau misalkan dia masih tetap enggak, pijit aja ininya nih. Ya, pijit aja ininya, jempol ininya, udah dia sadar. Kenapa? Karena kalau menurut ilmu hipnosis itu bukan sama jin. Menurut ilmu hipnosis ya, karena kan banyak versi. Kesurupan kan banyak versi. Kata jin, kemasukan jin. Kalau kata hipnosis, kalau kata ilmu hipnosis itu bukan dia membayangkan sesuatu dan masuk ke dalam dirinya. Membayangkan sendiri. Yes, dia membayangkan sendiri. Atau dia misalkan sedang diam aja. Kan biasanya orang kesurupan diam dia kan, kayak ngelamun gitu kan. Nah, misalkan dia membayangkan sesuatu, masuklah itu. Atau misalkan dia benci sama orang. Ya, dia benci sama orang. Goblok, shit, tiba-tiba gitu kan, kayak orang kesurupan. Karena dia saking bencinya sama orang dan dia ngelamun gitu. Akhirnya dia kayak sejenis kesurupan, goblok, shit, tolong, shit. Pernah kayak gitu? Gitu. Udah tinggal dipijit aja sini. Ya kalau kita kan umat muslim, ya sambil baca aja ayat kursi. Tapi kalau misalkan enggak ya, misalkan kadang ini, saya kan nggak ngerti dulu kalau ada orang kesurupan apa yang dilakuin kalau kita nggak belajar, betul nggak? Kan bingung mau ngapain. Nah tapi setelah belajar hipnoterapi dan dikatakan kalau menurut ilmu hipnosis itu bukan jin, makanya berani pada saat itu ada yang kesurupan, ya udah saya datangin aja, itu udah di itu aja, suruh bangun, suruh minum, udah selesai. Dan kesurupan itu bisa nular, iya, bisa nularnya di mana? Karena sugesti nempel. Nih, kalau misalkan di sini ada orang negatif, Ustaz, misalkan misalkan pas rapat nih, misalkan ada orang yang cembetut aja, ada orang marah-marah aja, itu yakin rapatnya tuh nggak nyaman, benar nggak? Dan itu nular ke yang lain, akhirnya jadi cembetut semuanya. Bete. Atau misalkan gini, kita dari sini mau berangkat jalan-jalan sama istri. Pas di tengah jalan, misalkan ada sesuatu yang ketinggalan dan itu berharga banget untuk di tempat rekreasi tersebut. Ya. Lalu, mama sih gimana sih? Kok ditinggalin? Papa gimana bang ingetin? Itu sampai lokasi wisata, walaupun udah sampai sakit, moodnya nggak akan balik. Benar. Ya, Pengalaman banget. Nah, gitu. Caranya simpel. Tarik nafas, buang semua hal negatifnya. Udah selesai, nanti mood lagi Pak.
Apalagi langsung dihajar nanti di hotelnya, guys. Ada lagi? Siksa maksudnya. Ini juga fobia juga. Oh ya, justru ini fobia, justru gini Pak, fobia ini bisa langsung hilang dengan teknik ini. Tapi kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Nah, sebelum melakukan hipnoterapi, itu Bapak harus tahu dulu masalahnya dulunya apa. Contoh gini, orang ngerokok Pak. Orang ngerokok tuh latar belakangnya kan macam-macam. Kalau dia ngerokok karena dulu pernah sakit hati, saat Anda sembuhkan rokoknya, sakit hatinya muncul. Paham nggak maksudnya? Iya. Nih, akan ngerokok. Dulu tuh karena mau nikah nggak jadi. Iya, Ya. Terus ceweknya, awaknya nikah lagi sama orang lain. Kalau nikah lagi sama orang lain bukan awak, cewek. Ya, gitu. Nah, dia sakit hati, akhirnya dia ngerokok. Saat dia ngerokok, hilanglah sakit hatinya. Nah, saat rokoknya dicabut, rokok itu termasuk kecanduan kan? Kalau rokok, ini saya contohin, mau nyembuhin rokok. Gini aja, teknik tapping. Punten. Gini, titik meridian, punten ya. Titik meridian, titik akupuntur. Nih. Ya. Nih. Jenggot. Ya, terus nanti gini, terus ini ya. Ini. Nah, sambil diarahin karena kita muslim, jadi pakai kata-kata zikir. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Terus saya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Sampai dia terus ngomong seperti itu, lalu Anda tanamkan sugesti, lupakan semua tentang rokok. Udah lupa, selesai. Nggak usah ditidurin. Itu namanya teknik tapping. Betul. Permasalahannya itu muncul. Enggak, kalau misalkan dia karena lingkungan ngerokok ya enggak. Ini kan tadi sedang fobia, misalkan fobia ular. Ya. Ditanya dulu kenapa takut ular? Ya, kenapa takut ular? Kamu takut kucing. Ya, gitu. Sebelum ibarat ini,